dan tuna holomi asa margogo muse. Bapak, Ibu, dan seluruh anggota keluarga yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam kasih dari kami seluruh Parhalado. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh. Marilah kita angkat pujian dari buku ND 559 ayat 1 tambah 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan, sujudlah kepadanya dengan kemuliaannya. Masuklah ke hadiratnya yang kudus, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, hingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 115 ayat 3. Sai percaya, sai tepung raja, aletan di porbadia, rohana dia saria,
Firman Tuhan yang menjadi epistel pertamiangan pada saat ini tertulis dalam Imamat 25 dimulai dari ayat 1 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita mengangkat pujian dari buku Ende nomor 670 ayat 1-3. Tarbege suarana jauh-jauh, tongos mas sondang mi, tumtorok parbegudina holomi, tongos mas sondang mi, tongos mambarita nauli, manduhoi namodomi, tongos mambarita nauli, manduhoi namodomi. Sai tarhisu pintu nirohan, tongos mas sondang mi, baritahon hatahan luani, tongos mas sondang mi.
Kita berdoa. Ya Yesus yang memberikan kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami di sepanjang satu hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang kami terima, sehingga pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Di pertanggiangan kami, pada malam hari ini kami puji Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini yang menjadi kehidupan untuk kami lakukan. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pertanggiangan kita pada malam hari ini tertulis dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain mundur dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu yaitu kitab yang menceritakan tentang yang akan terjadi untuk masa mendatang. Pasal 7 ini, Wahyu ini merupakan puncak rencana Tuhan tentang kedatangannya yang diperlihatkan melalui 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi, di mana keempat menahan mata angin sesuai dengan jarum kompas, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Dan sekaligus ini menandakan kesempurnaan bumi, di mana pada saat ini bumi yang kita pijak adalah tempat kita untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur dan kita sangat bangga mempunyai Allah yang bisa menciptakan dunia ini dan mengatur seluruh perputaran waktu ketika matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Semuanya proses yang diberikan oleh Tuhan, dipanggil setiap orang supaya memelihara ciptaan Tuhan. Itu makanya di dalam ayat ini Allah memeteraikan kehidupan di tengah-tengah umatnya. Allah memeteraikan di mana seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah milik Allah dan berada di bawah
pemeliharaannya. Orang percaya yang baru berasal dari suku-suku keturunan Israel akan diutus dan diberi kuasa oleh Roh untuk memberitakan Injil selama hari-hari kesengsaraan. Jadi di masa hari-hari kesengsaraan itu diutus Tuhan malaikatnya untuk memberitakan Injil. Di masa-masa kesengsaraan itu diutus Allah malaikatnya untuk memeteraikan, yaitu perlindungan yang diberikan kepada semua ciptaan Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memberikan perlindungan itu di tengah-tengah kehidupan kita, maka Allah menghendaki supaya siapa yang sudah dimeteraikan, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kita bayangkanlah dulu apa yang terjadi pada saat ini. Semua kesusahan dialami oleh seluruh manusia, dialami oleh seluruh bangsa. Kesusahan yang amat besar dialami oleh suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa mengelakkan kesusahan itu, kesengsaraan itu di tengah-tengah kehidupan. Tetapi ketika Allah sudah memeteraikan yang terbaik kepada umatnya, maka semua orang boleh berhak mengambil haknya untuk berjalan bersama dengan Tuhan, supaya setiap orang yang sudah dimeteraikan oleh Allah menerima janji, yaitu panggilan memelihara ciptaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah juga berpesan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai matra Allah di dahi mereka sendiri, sehingga manusia berhak merusak bumi, merusak rumput, merusak tumbuh-tumbuhan, merusak pohon-pohonan. Manusia itu tidak memakai matrai yang diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka membuat punah. Apa yang mau kita lihat sebagai umat manusia, yaitu tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang percaya supaya tetap mengasihi, bukan mengasihi diri sendiri, tetapi mengasihi keluarga, mengasihi pekerjaan, mengasihi gereja, mengasihi bangsa dan negara. Karena Allah menciptakan dunia ini untuk kita jaga, untuk kita lestarikan. Ketika angin bertiup dari utara, ketika angin bertiup dari selatan, ketika angin bertiup dari timur, ketika angin bertiup dari barat, sungguh indahnya apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Tetapi manusia itu sendiri tidak menjaga, tidak melestarikan. Yang sangat kita sayangkan pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, di manakah manusia ketika semua ciptaan Tuhan sudah rusak, ketika ciptaan Tuhan sudah punah? Di manakah manusia? Apakah manusia tutup mata akan kejadian, akan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Tetapi Allah memberikan kepada kita, yaitu perubahan, supaya hidup kita melakukan yang terbaik. Kita dipanggil sebagai orang-orang kudus. Allah memberikan kepada kita kekuatan supaya kita berdiri di tengah-tengah kehidupan kita, berdiri untuk melakukan yang baik. Di tengah-tengah kehidupan kita menikmati apa yang menjadi disuarakan oleh Tuhan kepada malaikatnya,
itu juga yang disuarakan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu angin mana yang membuat terjadinya yang kita alami sekarang, yaitu COVID-19. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu angin dari utara. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu angin dari selatan atau angin dari barat. Tidak ada yang bisa mengatakan seperti itu, karena Allah yang menjadikan itu semuanya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak suka dengan perilaku yang merusak. Kalau Allah tidak suka dengan perilaku yang merusak, maka kita akan memelihara. Maka kita harus menerima profesi kita masing-masing di tengah kehidupan kita. Memakai profesi itu untuk memuliakan Tuhan. Berhenti untuk merusak, berhenti untuk menyakiti, berhenti untuk menghancurkan. Jika ada di antara kita yang merusak, yang menyakiti, jika ada di antara kita yang menghancurkan di tengah-tengah kehidupan kita, karakter apa yang ada dalam diri kita? Karakter apa yang mampu membuat kita seperti itu sehingga kita merusak ciptaan Tuhan? Tetapi pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita melakukan keadilan kepada bumi, keadilan kepada laut. Manusia menjadi ramah, manusia menjadi nyaman ketika tinggal di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini masih ada sikap manusia, sikap yang rakus. Masih ada sikap manusia, sikap yang menguras, mengeruk, dan memanipulasi alam sekitar. Karena itu mari kita tanya diri kita masing-masing di tengah-tengah kehidupan kita, di saat kejadian seperti ini, masih adakah manusia yang rakus? Di saat kejadian seperti ini, masih adakah manusia yang menguras? Tetapi Allah mengingatkan kita supaya kita tidak mencari kepentingan perorangan, mencari kepentingan kelompok. Tetapi marilah kita ingat bahwa Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menahan angin bumi. Allah mengutus malaikatnya untuk menahan air supaya tidak bermarah. Allah mengutus malaikatnya untuk menahan api supaya tidak menghanguskan. Tetapi Allah juga bisa melakukan yang dahsyat melalui ciptaannya. Itu kita sudah tahu. Allah melakukan yang dahsyat melalui ciptaannya. Terjadi gempa bumi di mana-mana. Terjadi banjir bandang. Terjadi tsunami. Allah boleh melakukan itu melalui ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk memelihara ciptaannya. Masihkah kita bersahabat dengan ciptaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita? Saatnya kita membuat ciptaan Tuhan itu terpancar untuk kenikmatan generasi kita, untuk menikmati bagian yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat 3 ini, katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Allah memberikan kepada kita tanggung jawab. Allah sudah memberikan kepada kita materai di dahi kita untuk
memelihara, menikmati ciptaan Tuhan. Karena segala sesuatu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, jadilah kita menjadi umat Kristen yang tetap setia dan taat pada Tuhan. Kita terpanggil untuk memelihara ciptaannya. Sekecil apapun ciptaan Tuhan, kita terpanggil untuk memakai itu menjadi baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita terpanggil untuk memelihara ciptaan Tuhan. Karena kita adalah manusia yang sudah dimateraikan di dalam dahi kita masing-masing dengan firman-Nya, dengan kebaikan. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang terpanggil memelihara ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang terpanggil untuk memelihara segala ciptaan Tuhan. Jika Tuhan memberikan angin, Tuhan memberikan ciptaan-Mu begitu sempurna. Karena itu izinkan kami Tuhan untuk memelihara ciptaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Engkau berkati seluruh umat Kristen supaya mereka menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan, berjalan bersama melalui ciptaan yang Tuhan berikan. Kau berkatilah Bapa setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka Tuhan, berikan kesehatan jasmani dan rohani. Cukupkan kebutuhan mereka Tuhan, supaya mereka sehat, jauh dari segala mara bahaya. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, dan Engkau berkati juga Tuhan Yesus setiap pekerjaan dari jemaat-Mu, supaya Tuhan membuat itu menjadi bagus di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang kecil dan juga sampai orang tua. Kau berkati Bapa. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hibur, yang berulang tahun Kau berikan kesehatan, panjang umur, supaya jemaat-Mu bersukacita dalam kehidupan mereka. Bimbinglah kami, sertai bangsa dan negara kami, sertai gereja-Mu di dalam kasih setia Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Mari kita angkat pujian dari lagu pop rohani, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu Tuhan, karena kasih karunia dan berkat-Mu yang berlimpah kepada kami, tiap-tiap pribadi dan tiap-tiap keluarga.
Sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang kekasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, mempersembahkan permohonan kami. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Hadirlah di dalam hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menyertai kami dalam menjalankan kehidupan kami ini, agar setiap langkah kehidupan kami Tuhan kiranya menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, tiap-tiap keluarga, kiranya Engkau memberkatinya. Biarlah kasih setia-Mu tetap memimpin keluarga kami, agar setiap keluarga juga kiranya bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada Bapa, kiranya Engkau menjamah mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Demikian juga Tuhan, jiwa-jiwa yang dalam duka, Engkau memberikan penghiburan sehingga mereka juga dapat dengan sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika dari jemaat-Mu Tuhan ada yang dalam keadaan kesulitan dalam kehidupan ini, Engkau yang memberikan pencerahan Tuhan. Sinari hati dan pikiran mereka, tuntun mereka melalui jalan yang terjal dan berliku, sehingga di akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Kami juga membawa semua jemaat kami yang ada di Huria HKBP Tuhan. Rencana ke Huria kami akan melaksanakan ibadah pada tanggal 21 Juni 2020. Kami hanya dapat memohon kepadamu Bapa, sertai kami, sertai semua jemaat-Mu, sertai semua para petugas, sertai semua para parhalado, sehingga pertemuan kami nantinya benar-benar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah itu kami lakukan dengan sukacita. Bapa yang kekasih, demikian juga dengan negara kami ini. Apapun keadaan di negara Tuhan, kami memohon Engkau memberikan pencerahan kepada setiap pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga dapat mereka memimpin dengan rasa takut akan nama-Mu yang kudus. Di atas segala permohonan kami Bapa, biarlah Engkau terlebih dahulu menghapuskan dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat kasih karunia-Mu, dan kami layak menjadi saluran berkat-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan di dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Pananauli orang hulu pahon, nang pola mamia roni holuki. Rono hati urong siang langiti, tung sohu halu pahon, auno manon ihon, auno manon dihon, tung sohu halu pahon, auno manon goihon, post marohami.
tung sohu halu pahon audo mabihon audo mabihon tung sohu halu pahon audo margogoyhon pos marohami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, Shalom. Bahen maan perhitean pasu-pasu mabaur